Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang talkhis. Lalu, apa aja sih yang akan kita bahas atau kita pelajari pada materi talkhis kali ini? Ada beberapa di antaranya, yaitu pengertian talkhis, fungsi-fungsi talkhis, prinsip-prinsip dalam pembuatan talkhis, kesalahan-kesalahan umum dalam menulis talkhis, dan langkah-langkah membuat talkhis. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari talkhis. Talkhis menurut bahasa berasal dari kata lakhaso yulakhisu, yang berarti meringkas. Sedangkan menurut istilah, talkhis yaitu mengungkapkan ide-ide dasar topik dalam beberapa kata tanpa mengurangi isi atau kerancuan makna, dan tentunya sesuai dengan penulisan sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari talkhis atau ringkasan ini. Yang pertama yaitu dengan adanya ringkasan kita dapat menghemat waktu dan tenaga kita untuk memahami teks penelitian atau laporan yang sangat panjang. Yang kedua yaitu melatih keaktifan kita dalam hal menulis. Salah satunya yang pernah kita lakukan yaitu menulis abstrak dalam artikel atau sebuah laporan penelitian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu melatih kemampuan individu dalam mengambil unsur-unsur pokok dan menyingkirkan kalimat pelengkap. Jadi maksudnya di sini dengan kita membuat ringkasan atau membaca sebuah ringkasan, kita bisa membedakan dan memilah mana yang kalimat pokok atau ide pokok yang kalimat penjelas. Lalu yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan kita dalam hal berpikir. Salah satunya yaitu kefokusan kita dalam hal memahami teks atau naskah, dan yang terakhir dalam kebutuhan ilmiah sangat bermanfaat untuk kita mengumpulkan informasi yang terpisah. Jadi dengan hanya membaca sebuah ringkasan, kita bisa mengumpulkan sebuah informasi dari berbagai sumber buku atau artikel-artikel yang kita baca. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam membuat talkhis atau ringkasan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan. Antara lain, yang pertama yaitu tidak membuat distorsi dalam membuat materi ringkasan. Distorsi maksudnya yaitu memutarbalikkan fakta atau aturan atau melakukan penyimpangan dalam penulisan ringkasan. Selain itu, kita juga tidak boleh mengubah makna dari naskah asli tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana hal yang mendasar dan jelas. Jadi maksudnya penulis di sini bisa membedakan antara kalimat utama atau ide-ide pokok dengan kalimat penjelas. Karena dalam hal menulis ringkasan kita hanya menuliskan yang pokok-pokok saja. Untuk penjelas sendiri tidak dituliskan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu menyediakan ilustrasi atau contoh. Dalam ringkasan ini sebenarnya tidak diperlukan sebuah ilustrasi atau contoh. Jikalau memaksa untuk memasukkan contoh, maka hanya dibatasi satu contoh saja. Lalu yang terakhir yaitu penulisannya yang singkat. Selanjutnya, kesalahan umum dalam membuat ringkasan. Jadi ketika kita membuat ringkasan, kita tidak boleh menggunakan kutipan penuh dari teks asli penulis tersebut. Jadi
kita fokus pada ide pokok tanpa kehilangan makna dalam teks tersebut. Yang kedua, jangan sesekali menarik kesimpulan sendiri. Jadi, ketika meringkas jangan menambah atau meringkas sendiri kecuali disebutkan dari sebagian dari tugas kita masing-masing. Selanjutnya, jangan menggunakan domir syahsiyah seperti ana, anta, nahnu, nun al-makiyah, dan kaf. Selanjutnya, yang terakhir, tidak mengulang kembali tulisan-tulisan atau ringkasan-ringkasan yang kita buat. Karena tulisan yang bagus itu ada kalanya sering dicek kembali. Selanjutnya, bagaimana cara-cara membuat ringkasan dari sebuah buku? Yang pertama, kita membuat catatan di saat kita membaca. Yang kedua, buat daftar karakter utama atau tokoh utama. Sifat-sifat utama, kita juga dapat mencatat kronologi buku tersebut. Yang ketiga, bagilah buku itu di beberapa bagian. Bagilah buku tersebut ke dalam 3 bagian. Bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Adapun isi dari bagian awal, kita fokus pada karakter utama. Pada bagian tengah, kita fokus mengungkapkan masalah buku, dan pada bagian terakhir, fokus masalah utama buku itu apa. Dan yang keempat, tentukan ide dasar atau ide pokok setiap bagian. Jadi, penulis harus menulis ide pokok di setiap bagian atau paragraf. Yang terakhir, identifikasi buku tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahni an u'arrifa an nafsi ilaikum jami'an. Ismi Anissa Fitri, jitu min Lampung. Wa kana umri al-an isyrina sanatan. Ana thalibatun fil jami'ati Maulana Malik Ibrahim Malang fi qismi ta'alimi al-lughatil arabiyyati. Al-an askunu fil baiti fi Lampung. Wa kuntu uhibbul arabiyyata li'annaha lughatul Qur'ani wa lughatul muslimina wa biha takallama mu'dhamul muslimina fi kathiril buldatil arabina wa li'anna qawla sayyidina Umar radhiyallahu anhu li hirsi fi ta'allumil arabiyyati li'annaha juz'um min dinil islami yumkinu kafahuna anni wa aqulu syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.